pagi hari ini saya beri judul Nasihat di Tengah Kesulitan. Nasihat di tengah kesulitan. Setiap kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak bisa menghindari yang namanya kesulitan. Kesulitan itu nggak akan pernah berakhir selama kita masih hidup. Kesulitan itu akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Kesulitan itu setiap saat, setiap waktu, kita tidak pernah tahu datang dan perginya. Tapi kita hidup di dalam Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan kita sanggup untuk mengatasinya. Semua kita punya cerita, semua kita punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dari pagi hari ini, biarlah di dalam Tuhan kita menyikapinya, bahwa kesulitan itu adalah bagian daripada kehidupan. Kita buka di firman Tuhan di Filipi 4. Filipi 4, surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi 4:4-6 saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu jemaat Filipi ini didirikan oleh Paulus bersama dengan Silas, Lukas, dan Timotius. Paulus datang ke kota ini sebagai respon terhadap penglihatan dari Tuhan tentang orang Makedonia yang meminta untuk datang dan menolong mereka. Jika kita teringat kepada Lydia dari Tiatira, kepala penjara dan seisi rumahnya yang bertobat, dan hamba perempuan yang dibebaskan dari Rotenung, semua ini terjadi di Filipi. Dan yang lebih menarik lagi, surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia dipenjara di Roma, di Kekaisaran Roma, pada waktu itu Kaisar Nero. Menarik, kenapa menarik? Karena di dalam penjara itu bicara soal kesepian, kesendirian, keterbatasan, terbelenggu, tapi Paulus bisa mengirim surat kepada jemaat Filipi, kepada kita pada pagi hari yang isinya surat sukacita. Surat yang begitu lembut ditulis oleh Paulus dalam keadaan yang tertekan. Coba kita bayangkan kalau kita ada di posisi seperti itu, seperti apa ya. Tapi itu yang menarik untuk kita pelajari dan untuk kita gali. Ayat sebelumnya, kalau kita membaca ayat sebelumnya di Filipi 1 ayat 13 itu, firman Tuhan tuh berkata, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Di sini Paulus mengungkapkan bahwa dengan sebuah keyakinan bahwa dia tuh mungkin secara jasmani tubuhnya dipenjara di Roma, tapi dia meyakini dia dipenjara secara rohani bahwa dipenjarakan karena Kristus. Secara tersirat ayat ini mau menyampaikan kepada kita bahwa kita tahu bahwa Paulus itu dipenjara, dia itu ya dikawal begitu ketat sampai pengawal pribadi Kaisar Nero setiap 6 jam sekali dia tuh dirantai bersama pengawal yang terpilih, orang kepercayaan Kaisar Nero, karena Paulus itu dianggap orang yang berbahaya. Dia sebelumnya lagi dia berkata, salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Itu Filipi 4 ayat 22, Paulus juga menulis hal yang demikian. Di sini kita belajar, tidak ada seorang pun yang mampu memikirkan rencana sedemikian unik untuk menginjili kekaisaran Romawi. Hanya Allah yang tahu. Ternyata pemenjaraan Rasul Paulus di kota Roma itu Tuhan punya rencana untuk dia memenangkan banyak pemuda-pemuda
Romawi pada waktu itu yang bertobat karena mendengar berita Injil. Dari sini kita tahu bahwa di dalam setiap kesulitan yang dihadapi kehidupan kita, ada maksud Tuhan yang terselubung, maksud Tuhan yang tersembunyi, maksud Tuhan yang belum kita tahu, tapi pada ujungnya kita akan tahu selama kita bertahan. Karena di dalam pelayanan Rasul Paulus itu selalu berharap bersandar kepada Tuhan, kasih Tuhan selalu memimpin dan mengendalikan hidupnya. Pengharapan selalu ada dalam kehidupannya. Jadi pengharapan itu yang patut diperjuangkan. Jadi pagi hari ini saya nggak tahu apa yang memenjarakan hidup kita, apa yang membelenggu hidup kita. Mungkin masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah hubungan, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada setiap kita, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Sebab itu pagi hari ini, pengharapan di dalam Tuhan patut kita perjuangkan. Karena di dalam Tuhan tuh pasti ada jalan yang terbaik yang Tuhan beri buat kita semua. Ada dua pegangan dalam situasi yang sulit yang seperti Rasul Paulus bagikan bagi setiap kita. Ada dua pegangan dari ayat surat Filipi 4:4-6 ini, ada dua pegangan yang penting dalam situasi sulit yang harus kita belajar. Yang pertama, tetap bersukacita, yaitu di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mungkin kita tuh kalau kita mikir secara liar, nggak punya alasan, nggak punya kesempatan. Bagaimana kita bisa bersukacita di dalam penjara, terbelenggu, kesendirian, keterbatasan, kesepian, dan sebagainya. Tapi menarik di sini, ternyata sukacita itu tidak dipengaruhi dengan apa yang ada di luar. Sukacita itu sepenuhnya dikendalikan apa yang ada di dalam. Kalau dalam kita tuh ada Yesus, dalam kita ada pengharapan, di dalam kita ada Roh Kudus, kita dapat mengatasi segala sesuatu, sepelik apapun, sesulit apapun. Karena tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Jadi di tengah kesulitan hidup, mari kita tetap bersukacita. Karena sukacita akan memberi kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Jadi sukacita itu akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan. Jadi apapun kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, sukacitalah akan yang menjadi jawaban. Mungkin beberapa tahun yang lalu, kita di televisi sering melihat ada sebuah iklan baterai energizer. Di situ kita lihat sebuah boneka kelinci yang membuat drum seperti itu. Iklan itu menceritakan kekuatan dari baterai energizer itu selalu membuat kelinci itu terus jalan dan terus itu tak henti-hentinya. Jadi itu menggambarkan bahwa baterai itu adalah kekuatan yang Tuhan beri buat kita, menjadi pengharapannya. Jadi boneka kelinci terus jalan terus tidak ada hentinya gitu. Jadi kekuatan itu digambarkan seperti itu. Jadi sukacita itu akan memberi kekuatan, akan memberi daya yang luar biasa untuk kita mengatasi kesulitan. Sukacita adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan tuh pegang kendali atas hidup kita, Tuhan tuh berdaulat penuh atas kehidupan kita. Jadi apapun situasinya, apapun kondisinya, mungkin saat ini kita merasa tertekan, kita merasa krisis ini nggak berlalu dalam kehidupan kita. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan tuh pegang kendali atas kehidupan kita. Nggak ada lah rencana Tuhan yang gagal atas kehidupan orang percaya yang selalu berharap kepada Dia. Kan Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Jadi sukacita itu tidak tergantung dengan keadaan. Sukacita adalah sebuah keputusan, sukacita adalah sebuah pilihan. Kita mau sukacita atau enggak, itu tergantung daripada kita. Tapi saya memilih bersukacita dalam Tuhan, karena saya tahu di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang memampukan saya untuk mengatasi segala perkara di dalam kehidupan ini. Jadi tetap bersukacita, karena atau sekalipun kehidupan Kristen kita tuh tidak selalu baik, tidak enak terus. Jadi kehidupan Kristen itu nggak selalu baik, nggak selalu enak terus.
Kalau hidup kita tuh selalu baik, enak terus, semua doa dijawab, semuanya lancar, semuanya baik, tentunya kita nggak akan pernah terus berharap kepada Tuhan, karena kita merasa kita mampu, kita bisa, pengalaman kita, kekuatan kita, pikiran kita, nalar kita, karena kita merasa bahwa kita yang melakukannya. Padahal kesulitan itu datang dengan sebuah maksud, biar kita selalu datang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, terus membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi poin yang pertama, pegangan dalam kehidupan kita untuk menghadapi situasi yang sulit, nasihat Rasul Paulus, kita tetap bersukacita apapun yang kita alami dalam hidup ini. Pegangan yang kedua di Filipi 4 ayat 5 saya bacakan kembali, tetap berbuat kebaikan. Di Filipi 4 katakan, ini nasihat terakhir dari Rasul Paulus sebelum Rasul Paulus ditangkap. Kalau namanya pesan-pesan terakhir itu pastilah sebuah pesan yang penting. Kita tahu sebelum orang tuh kalau meninggal, apalagi orang tuh kalau banyak hartanya, banyak kebaikan-kebaikan yang dimiliki dalam hidup, pengalaman-pengalaman, tentulah nasihat-nasihat itu penting, khususnya bagi orang-orang yang dikasihi, seperti orang tua. Kalau sebelum dia meninggal, dia selalu mengumpulkan anaknya, menasihati anak-anaknya, apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Dia kepingin anak-anak juga satu hari juga menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan, anak-anak yang sukses. Gitu. Jadi Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu. Firman Tuhan jelas, hendaklah kebaikan hatimu nih loh. Diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kalau kita belajar lebih dalam di kitab surat Rasul Paulus kedua jemaat di Filipi ini, salah satu nasihat yang tidak kalah pentingnya yang harus kita dalami, yaitu nasihat yang ditujukan kepada Euodia dan Sinteke. Euodia dan Sinteke adalah nasihat secara pribadi Tuhan Rasul Paulus kirimkan kepada mereka berdua. Karena mereka berdua ini banyak mensupport, banyak mendukung pelayanan Rasul Paulus di Filipi khususnya. Tapi satu yang menjadi beban Rasul Paulus. Karena mereka berdua ini selalu berselisih, mereka selalu berbeda pendapat. Jadi nasihat Paulus itu memohon agar kedua wanita ini mengakhiri perselisihan mereka dan memiliki pemikiran atau hati yang sama di dalam Tuhan. Jadi di sini hati yang dimaksud di sini adalah biarlah Euodia dan Sinteke ini memiliki hati dan perasaan seperti Yesus Kristus. Di sini menggambarkan bahwa tidak diceritakan di dalam Alkitab apa yang membuat mereka selalu berselisih di dalam pelayanan mereka di Efesus. Tapi satu hal secara tersirat dapat kita ambil sebuah kesimpulan, mereka ini selalu menuntut hak-hak mereka. Itu secara tersirat ya. Secara tersirat digambar seperti itu, mereka tuh menuntut hak-hak mereka. Sedangkan di dalam kehidupan kekristenan kita sebenarnya bukan hak yang menjadi tuntutan kita. Hak itu bukanlah sebuah yang esensi di dalam kehidupan. Tapi perbuatan-perbuatan baik itu yang esensi. Jadi tetap berbuat kebaikan tuh di masa yang sulit itulah yang menjadi kewajiban kita sebenarnya. Jadi bukan hak kita. Tanpa kita sadari dalam kehidupan kita dalam dunia pelayanan, kita banyak menuntut hak kita kadang-kadang. Kita merasa kontribusi kita, jasa kita begitu besar dalam gereja. Kita menuntut hak kita. Kalau kita nggak diperhatikan, kita merasa apa yang saya dapatkan, apa yang saya bisa ambil buat pegangan, saya udah beri yang terbaik. Mungkin terbesit kepikiran kita hal seperti itu, tapi itu bukanlah sebuah yang esensi. Tuhan mau kita tetap berbuat baik, kita melakukan kewajiban kita seperti yang Rasul Paulus pikirkan di dalam penjara. Rasul Paulus menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala bukanlah suatu hal yang mudah. Karena pada waktu Filipi kita tahu bahwa kota itu dipenuhi dengan ajaran-ajaran sesat. Ajarannya yang begitu mendominasi pada waktu itu. Sebagai gembala itu sebuah beban, dan juga terjadi perselisihan, perpecahan.
Itu yang membuat seorang gembala, mana ada sih orang gembala yang nggak merasa riskan, sebuah tekanan di dalam pengembalaan kalau melihat situasi jemaatnya seperti itu. Kita sebagai gembala, kita harus mengambil sikap menjadi pegangan. Kita selalu berbuat kebaikan. Dalam masa sulit tidak boleh kita menghentikan langkah kita untuk berbuat kebaikan. Kita harus tetap mengembangkan kepedulian terhadap sesama. Jadi kita sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, kita harus artinya selalu memberi solusi, memberi jawaban kepada setiap jemaat apapun masalah yang mereka hadapi. Bukan seperti warganet di dunia maya, netizen yang selalu mengomentarkan hal yang pedas, selalu mengkritik, tapi mereka nggak pernah memberi solusi. Itu kita bukan warganet, kita bukan sebuah netizen, kita bukan ada di dunia maya, tapi kita ada di dunia nyata, dunia pelayanan. Kita boleh mengkritik, tapi kita memberi solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah. Itu namanya bisa berbuat kebaikan untuk sebuah kemajuan organisasi gereja kita, biar pelayanan kita tuh, gereja itu terus bertumbuh. Banyak jiwa judi menangkan, diselamatkan bagi Tuhan, seperti misi Rasul di Filipi. Tuhan izinkan ke semua masuk untuk memenangkan kota Roma. Mungkin kalau nggak ada Rasul melayani, menginjil di kota Roma, mungkin kita nggak akan pernah melihat kota Roma sekarang, kota yang luar biasa. Orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah sebuah misi. Jadi jangan kita fokus pada diri sendiri terus-menerus, terus belajar membimbing orang lain. Semua kita sulit, semua kita susah, apalagi situasi saat ini. Kadang-kadang saya pribadi pun sekarang mengalami putus asa, kadang-kadang merasa kecewa, khawatir, dan takut. Mungkin Bapak Ibu juga memiliki hal yang sama dengan situasi kondisi saat sekarang ini. Tapi jangan pernah berhenti untuk kita berbuat kebaikan. Itu kewajiban kita yang Tuhan bilang. Kalau kita nggak pernah memikirkan pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan memikirkan pekerjaan kita? Kalau kita nggak memikirkan pelayanan, bagaimana juga Tuhan memikirkan keluarga kita? Jadi artinya tuh kita jangan menuntut hak kita. Semua tuh bukanlah hal yang esensi, tapi kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Itu yang paling penting. Buat Tuhan tuh kalau memberkati kita tuh itu hal yang mudah, hal yang sepele, semudah menurut telapak tangan. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Tapi mengubah sikap hati kita ini loh yang sulit kadang-kadang. Sikap hati kita tuh yang tidak mudah ditaklukkan. Makanya firman Tuhan itu berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau kita bukan berasumsi ya. Kalau kita berpikir, kalau kita hidup hanya untuk hari ini, kalau kita bisa berpikir hidup kita hanya hari ini, hanya untuk hari ini, tentunya saya yakin nggak ada pilihan buat kita selain hanya untuk berbuat kebaikan dengan sebuah harapan apa? Bahwa kalau kita menuntut hak kita, yang dapat apa? Yang dapat neraka. Karena hidup kita itu semua milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Tapi kalau kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sebuah kebaikan, yang kita dapat apa? Pengharapan. Yang kita dapat apa? Kemuliaan. Yang kita dapat apa? Surga yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi, sekali lagi, pergunakanlah waktu untuk melayani teman sesama, teman seiman dan sesama. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi yakinlah dan percayalah apapun yang kita korbankan, apapun yang kita udah beri buat Tuhan, Allahku, kata Rasul Paulus, dia mengalami, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Sebagai penutup, di Filipi 4 ayat 13, kenapa Rasul Paulus selalu kuat di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun dalam pelayanannya, dalam kaitan itu mengabarkan kabar baik. Dia selalu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Dialah Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, menjadi pegangan kita sebagai orang percaya. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini juga menjadi kekuatan kita untuk kita terus boleh menggenapi rencana kehendak Tuhan yang besar
bagi setiap kita orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.